Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya saat kita puasa kan kita menahan lapar dan menahan haus ya. Kemudian juga terjadi perubahan jam makan. Tentu tubuh akan beradaptasi dengan keadaan tersebut. Nah, kemudian ya bisa saja teman-teman mengalami keluhan. Ya misalkan keluhan pusing. Ya pusing itu bisa saja itu hal yang wajar, bisa saja itu hal yang perlu diwaspadai, jadi jangan dianggap remeh. Nah, keluhan pusing ini ya banyak orang yang mengalaminya. Nah, banyak orang yang tiba-tiba pusing ya, kemudian juga pandangannya agak gelap gitu. Nah, itu saya juga mengalaminya apalagi waktu saat puasa pertama dan kedua. Nah, teman-teman bagaimana? Silakan tulis di komentar. Pada video kali ini kita akan membahas penyebab pusing saat puasa. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saat puasa kita menahan lapar dan menahan haus. Nah, kemudian kita menahan lapar dan haus itu dari saat kita sahur sampai tiba waktu berbuka puasa. Nah, teman-teman, ya bisa saja selama puasa teman-teman mengalami pusing kepalanya ya, kepala terasa pusing. Ya, kemudian tentu itu akan mengganggu aktivitas teman-teman, akan mengganggu ibadah puasa teman-teman. Nah, jadi ada beberapa penyebab kenapa kepala terasa pusing saat teman-teman puasa. Nah, yang pertama adalah tekanan darah rendah. Teman-teman mungkin pernah merasakan kejadian ini, ya. Ini kejadian yang paling umum. Misalkan teman-teman terasa pusing, ya pandangan gelap, itu terjadi tiba-tiba. Ketika teman-teman sedang duduk, kemudian tiba-tiba berdiri. Nah, teman-teman akan merasakan pusing ataupun pandangan gelap. Kenapa nih gitu ya? Nah, ini kejadian yang paling sering. Nah, ini terjadi ketika apa? Ketika darah itu tidak cukup ke otak ataupun istilahnya itu kebutuhan otak akan darah, akan oksigen itu berkurang tiba-tiba. Nah, itulah ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya tadi, teman-teman dari posisi duduk ya ataupun posisi berbaring misalkan teman-teman tiba-tiba berdiri ya, berdiri secara mendadak. Nah, ini bisa terjadi ya keluhan kepala pusing ya, pandangan juga agak gelap kabur-kabur gitu. Nah, keadaan ini juga paling sering ya terjadi memang ketika teman-teman sedang melakukan puasa ataupun selama puasa. Yang kedua, dehidrasi. Nah, jadi teman-teman ya saat sedang puasa tentu akan merasakan haus ya. Walaupun teman-teman merasakan haus kan tidak boleh minum karena sedang ibadah puasa. Nah, kondisi ini ya dehidrasi itu bisa terjadi ketika teman-teman sedang puasa, kemudian cuaca panas juga. Nah, ini teman-teman bisa berkeringat ya, berkeringat banyak. Ataupun teman-teman memang melakukan aktivitas fisik yang lumayan aktif ataupun melakukan olahraga yang berat. Nah, apalagi misalkan teman-teman melakukan aktivitas fisik yang aktif tersebut, olahraga ya di siang bolong ya di tengah hari. Nah, tentu akan membuat teman-teman banyak keluar keringat. Nah, kalau seandainya keluar keringat, ya cadangan air ya berkurang, ini bisa meningkatkan resiko teman-teman mengalami dehidrasi. Nah, kalau teman-teman dehidrasi, tentu tubuh kita tidak bisa bekerja dengan baik. Karena sebagian besar tubuh kita itu adalah cairan. Kalau cairan kurang tentu ya error jadi tubuh kita. Kemudian gejala dehidrasi apa? Ya pusing, lemas, ya kemudian bisa kadang sampai mual, keringat dingin ataupun tangan dan kaki terasa dingin, urin berubah warna jadi lebih gelap, kemudian juga urin jumlahnya berkurang, teman-teman jarang buang air kecil jadinya. Nah, jadi memang teman-teman ya saat puasa hindarilah melakukan aktivitas fisik yang berat, yang aktif itu di siang bolong, olahraga berlebihan di siang bolong ya, sampai teman-teman basah kuyup karena keringat, ya itu nanti takut meningkatkan risiko mengalami dehidrasi.
Nah, jadi tetap penuhi kebutuhan cairan 8 gelas ya minimal. Saat teman-teman buka puasa itu 2 gelas, kemudian dari buka sampai sahur 4 gelas, kemudian saat sahur itu 2 gelas lagi. Jadi totalnya 8 gelas ataupun 2 liter itu jumlah minimal. Yang ketiga, gula darah rendah. Nah, jadi teman-teman saat kita puasa tentu lapar ya, lapar, haus. Nah, itu hal yang wajar. Nah, kemudian teman-teman, glukosa ataupun gula darah ini kalau seandainya puasa itu bisa saja rendah. Nah, kalau rendah ya tentu ini akan menimbulkan keluhan ya, pusing, lemas ya. Kalau seandainya gula darah rendah, misalkan teman-teman saat sahur yaitu makannya kurang ataupun makannya sedikit, bisa saja mengalami keluhan seperti ini. Nah, teman-teman juga kalau seandainya penderita diabetes itu lebih berisiko mengalami gula darah rendah ataupun hipoglikemi. Nah, jadi pada penderita diabetes harus hati-hati dan mengenali ciri-ciri kalau memang gula darahnya itu rendah. Kalau seandainya gula darah rendah ataupun glukosa itu rendah ya. Nah, ini tubuh kita, otak kita, organ-organ kita, ya, otot-otot kita, ya semuanya. Itu untuk melakukan fungsinya itu ya nggak sempurna ataupun nggak optimal. Nah, karena itu tadi ya, gula darah itu bisa menjadi bahan bakar, bukan bisa, memang bahan bakar utama tubuh. Nah, jadi saat sahur, saat buka puasa, teman-teman harus pandai-pandai dalam memilih makanan yang bergizi dan bernutrisi. Jadi pilihlah makanan yang misalkan karbohidrat kompleks ya, gandum, nasi merah ataupun karbohidrat kompleks lainnya. Kemudian juga teman-teman mengkonsumsi makanan ya protein, ya lemak sehat, makanan berserat, vitamin dan buah. Nah, hindari makanan yang mengandung karbohidrat sederhana, tinggi gula, itu tidak disarankan. Kenapa? Kalau teman-teman mengkonsumsi makanan yang karbohidrat sederhana dan tinggi gula tadi ya, itu memang akan membuat gula darah melonjak tiba-tiba. Nah, itu juga bisa membuat turun tiba-tiba. Nah, jadi lebih baik teman-teman mengkonsumsi makanan yang karbohidrat kompleks tadi ya, tinggi serat tadi. Nah, ini akan membuat gula darah itu memang tidak melonjak tiba-tiba. Dia akan jauh lebih stabil. Nah, ini adalah makanan yang cocok ya untuk kesehatan. Nah, jadi jangan sampai teman-teman nafsu ya makan kue-kue, makan coklat, makan makanan manis ya, makan makanan karbohidrat sederhana lainnya. Nah, jadi pilihlah makanan yang bernutrisi. Yang keempat, kelelahan. Nah, teman-teman ya, kelelahan juga akan membuat teman-teman merasa pusing. Nah, misalkan teman-teman saat sahur dan buka itu makannya kurang ya, ataupun teman-teman saat puasa itu melakukan aktivitas fisik yang berat, olahraga ya, aktivitas fisik yang aktif. Nah, ini juga akan mengalami kelelahan ataupun ya selama puasa karena teman-teman ibadah puasa, jam makannya berubah, jam tidurnya juga berubah. Ya, kemudian terganggu waktu tidurnya. Nah, ataupun kurang cukup tidur. Nah, kalau teman-teman kurang waktu istirahat, teman-teman akan mengalami kelelahan. Kalau teman-teman mengalami kelelahan, tentu tubuh tidak bisa bekerja dengan baik ya. Fungsinya tidak bisa optimal ya, karena ada perubahan ya, hormonal jadi terganggu, metabolisme jadi terganggu. Nah, tentu istirahat ataupun cukup istirahat itu penting. Nah, kalau teman-teman kurang istirahat itu tadi kelelahan ya, kelelahan, kemudian bisa mengalami pusing ya, keluhan-keluhan ini. Nah, itu tadi teman-teman ya penyebab tersering kenapa teman-teman kepalanya terasa pusing saat puasa. Nah, jadi semoga puasa teman-teman lancar ya. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa saksikan video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.